Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Melanjutkan kembali kajian kita di pengenalan ragam qiraat syadzah. Masuk kita kepada jenis qiraat syadzah yang kedua. An-naw'u tsani, jenis yang kedua adalah qiraatul ahadi, yaitu qiraah ahad. Wa tahtaha qismani. Terbagi qiraat ahad ini menjadi dua jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, kullu qiraatin wa faqat al-arabiyyata wa rasma wa lam yasih sanaduha. Yakni semua bacaan yang mencocoki kaidah lughah Arabiyah serta mencocoki rasm Utsmani, akan tetapi sanadnya tidak sahih. Contoh jenis yang pertama ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau An-Nasr fi Qiraatil Asr. Beliau mengatakan, wa mathalu mimma naqalahu ghairu thiqah. Termasuk dalam contoh qiraat yang kedua ini adalah yang dinukilkan oleh seseorang yang tidak thiqah. Katsirun mimma fi kutubi syawadhi mimma ghalibu isnadihi dha'ifun. Banyak terdapat di dalam kitab-kitab yang membahas tentang qiraat syadzah, yakni yang sanadnya didominasi atau sebagian besar dhaif. Ka qiraat Ibn Samayfa wa Abi Samal wa ghairihima fi nunajjika bi badanika. Seperti misalnya qiraat Ibnu Samayfa dan Abi Samal dan selain keduanya pada kata nunajjika bibadanika. Ini ada di surah Yunus ayat 92. Nah, Ibnu Samayfa dan Abi Samal ini membaca dengan ha muhmalah, ya. Jadi mereka berdua membaca dengan nunahika. Bacaan mutawatir dengan jim nunajjika, sementara bacaan yang syadzah itu dengan nunahika. Secara kaidah nahwu tentu tidak ada yang bertentangan, karena baik nunajjika maupun nunahika sama-sama menempati posisi fi'il dan fa'il. Hanya saja secara makna agak berbeda. Jika kita membaca dengan nunajjika, maka bisa diterjemahkan fal yauma nunajjika bibadanika, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Dalam artian jenazah atau jasad dari Fir'aun. Sementara jika kita baca dengan qiraat syadzah nunahika, ini berasal dari kata at-tanhiyatu ay nalqika binadiyatin mimma yalil bahri, yakni pada hari ini kami hempaskan jasadmu atau badanmu ke dasar laut. Jadi secara makna berbeda, walaupun secara nahwu tidak ada yang bertentangan. Kemudian secara rasm bisa saja mencocoki, karena rasm Utsmani kita tahu belum ada titik mu'jamah, sehingga bentuk huruf ha dengan huruf jim dan huruf kha bisa saja sama, sehingga bisa diinterpretasikan bentuk ini sebagai huruf jim, huruf ha maupun huruf kha. Hanya saja bacaan dengan nunahika itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari dalam Nasr fi Qiraatil Asr, ghalibu isnadihi dha'ifun. Kebanyakan atau dominan isnadnya lemah. Jadi secara kualitas jenis bacaan syadzah yang kedua ini ada di bawah kualitas bacaan
syadzah jenis pertama yang kita bahas di video sebelumnya. Disebabkan ada kecacatan dalam sanad riwayatnya, sehingga bisa saja sesungguhnya tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bacaan syadzah lainnya masih dari Muhammad ibnu Samayfa dan Abu Samal. Mereka berdua dan selainnya meriwayatkan masih pada ayat yang sama, pada bagian litakuna liman khalfaka ayatan. Mereka berdua meriwayatkan dengan memfathahkan lam sukun pada khalfaka sehingga menjadi khalafaka. Jika kita membaca dengan qiraat yang mutawatirah khalfaka, maka bentuknya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Bentuknya adalah idhofah. Sementara itu jika kita membaca dengan qiraah syadzah, maka secara struktur dia menjadi fi'il madhi dan maf'ulun bih. Secara makna beberapa mufassir mengatakan bisa saja sesuai. Jika kita padankan ke dalam bahasa Indonesia, khalafaka dapat berarti datang setelahmu. Ai minal jababirati wal fara'inati alladzina baqu ba'daka yakhlufunaka fil ardika, yakni para pembesar dan para Fir'aun. Fir'aun adalah gelaran raja Mesir yang berkuasa setelahmu di negerimu, yakni di negeri Mesir. Jadi jika kita membaca dengan qiraah mutawatir, maksudnya adalah Allah buat jenazah Fir'aun itu tidak rusak sebagai tanda bagi generasi yang ada atau yang datang belakangan. Sementara jika kita membaca dengan qiraah syadzah, maka Allah tenggelamkan, Allah hempaskan Fir'aun ke dasar laut sebagai pelajaran bagi penguasa-penguasa, bagi Fir'aun yang datang setelahmu. Agak berbeda secara tafsir. Akan tetapi secara nahwu sebagaimana yang kita bahas tadi bisa sesuai. Kemudian secara rosem khalfaka juga bisa dirubah sukun yang ada di atas lam menjadi fathah tanpa merubah rosem, sehingga bisa mencocoki rosem Utsmani. Hanya saja sekali lagi secara sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Samayfa dan Abu Samal ini memiliki kecacatan sehingga derajatnya bisa saja tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih rendah daripada jenis qiraah syadzah yang pertama yang kita bahas di video sebelum ini. Itu contoh untuk jenis qiraah ahad yang pertama, yakni yang mencocoki kaidah bahasa Arab, mencocoki rosem, akan tetapi sanadnya tidak sahih. Kemudian yang masih termasuk dalam kategori qiraah ahad menurut Syekh Ahmad Al-Baili, beliau katakan kullu qiraatin wafaqat al-arabiyyata wa khalafat ar-rasma sawa'un sahha sanaduha aw lam yasih. Jenis yang kedua adalah qiraat yang mencocoki kaidah bahasa Arab akan tetapi tidak berkesesuaian dengan rosem Utsmani, baik dia secara sanad sahih maupun tidak sahih. Contoh untuk jenis yang kedua ini adalah pada surah Al-Isra ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Bacaan syadzah adalah apa yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berdua membaca dengan la yalbasu tanpa nun. Sementara Rasam Utsmani menulis dengan mengisbat nun, dengan menetapkan nun. Jika kita kaji secara nahwu, bacaan Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud ini berkesesuaian dengan kaidah lughah. Karena ada kaidah jika izan didahului oleh waw atau fa, seperti di ayat ini, wa izan, maka fi'il mudhari yang ada setelahnya boleh dibaca dengan rofa dan boleh juga dibaca dengan nasab. Jika kita membaca dengan qiraah mutawatirah yalbasuna, maka ini adalah bacaan dalam kondisi rofa. Jika kita membaca dengan qiraah syadzah yalbasu, maka ini dalam kondisi nasab. Kedua-duanya dibenarkan secara kaidah bahasa Arab. Hanya saja secara Rasam Utsmani tentu ini tidak berkesesuaian, karena di Rasam Utsmani ada huruf nun yang ditetapkan, yang diisbat, sehingga harus dibaca dengan yalbasuna. Nah, ini contoh qiraah ahad yang kedua mencocoki kaidah bahasa Arab, akan tetapi tidak mencocoki Rasam Utsmani, baik sanadnya sahih maupun tidak sahih. Demikian jenis kedua qiraah syadzah, yakni qiraah ahad yang kemudian terbagi menjadi dua, dan sudah kita bahas sekaligus beserta contoh-contohnya. Insyaallah jenis qiraah syadzah yang ketiga akan kita bahas dalam video berikutnya. Allahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.